Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian dalam manajemen bimbingan konseling. Nah, tentu terkait dengan pengorganisasian tidak terlepas dari organisasi. Organisasi ini apa toh sebenarnya? Organisasi adalah sekumpulan orang yang terbentuk dalam suatu wadah dan punya tujuan yang sama dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, ingat, organisasi ini alat atau wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya. Jadi, organisasi bukanlah tujuan dari manajemen. Nah, langsung kita nyambung ke pengorganisasian. Tadi tentang organisasi, berarti pengorganisasian itu apa? Pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, menyediakan alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut difasilitasi, diberikan tanggung jawab untuk mencapai tujuannya. Setelah itu disediakan alat-alat yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Adapun terkait dengan unsur-unsur organisasi yang tidak terlepas tadi, yang pertama adalah manusia atau human. Terus yang kedua ada tempat kedudukan. Terus yang ketiga ada tujuan. Terus keempat pekerjaan, kelima struktur, keenam ada teknologi yang di dalamnya ada teknologi yang di mana sistem informasi dan teknologi informasi include di situ, dan ada lingkungan di dalam organisasi. Nah, tidak terlepas juga terkait dengan manajemen bimbingan konseling, tentu lingkungan di dalam klien maupun konselor menjadi bahan yang utama di dalam proses pengorganisasian, di mana konselor-konselor yang berada di dalam organisasi ditempatkan sesuai dengan spesialisasinya. Lanjut terkait dengan perancangan organisasi, bagaimana organisasi itu dirancang, bagaimana proses langkah perorganisasian itu ada. Yang pertama adalah tahapnya, satu, manajer harus mengetahui tujuan yang ingin dicapai sebenarnya apa. Berbalik lagi pada perencanaan yang sudah dibahas kemarin, bahwa ternyata ketika Anda melakukan visi misi tujuan, ini menjadi satu hal yang pokok dan tidak lupa menjadi satu bagian yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Terus yang kedua, penentuan kegiatan apa yang nantinya akan dilakukan. Nah, kegiatan-kegiatan ini sudah dirancang di dalam perencanaan. Terus yang ketiga, pengelompokan kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun itu dikelompokkan sesuai dengan spesialisasinya, sesuai dengan bahan-bahannya, sesuai dengan tahap-tahapnya, dan spesialisasi tersebut diserahkan pada konselor yang ahli. Langkah yang ketiga adalah yang keempat adalah pendelegasian wewenang. Setelah kegiatan-kegiatan tadi sudah dikumpulkan dalam suatu organisasi dan sudah diberikan tanggung jawab pada masing-masing, maka di sini ada pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang maksudnya seperti apa? Pendelegasian wewenang di sini bagaimana orang-orang yang sudah berada di dalam organisasi itu diberikan kepercayaan untuk melakukan kegiatan yang sudah sepakati sebagai tujuan awal bersama. Terus untuk yang langkah keenam yaitu rentang kendali. Rentang kendali maksudnya bagaimana sikap yang ditujukan oleh pemimpin dalam rangka pengendalian jumlah orang yang ada di dalam organisasi itu berjumlah berapa, itu menjadi kunci dalam rentang kendali. Lalu yang ketujuh yaitu tipe organisasi. Tipe organisasinya seperti apa, struktural kah atau yang seperti apa, dan selanjutnya struktur organisasi. Struktur organisasi ini ada beberapa, ada yang lini, staff, ada yang campuran. Pada organisasi lini di mana wewenang langsung diberikan kepada ketua atau koordinator. Yang kedua ada organisasi staff. Jadi setiap ada koordinator, ada staf atau wakil yang dipercaya untuk memimpin organisasi itu.
Terus yang ketiga ada campuran. Campuran ini biasanya untuk struktur organisasi yang sifatnya besar. Misalnya organisasi-organisasi yang memangnya pusat. Nah, biasanya untuk organisasi bimbingan konseling ini sifatnya organisasi yang simple-simple, yang mudah-mudah langsung pada konselor. Jadi biasanya organisasi ini sifatnya lini saja. Begitu. Terus tidak lupa terkait dengan tipe organisasi. Tipe organisasi ini berkaitan dengan kepemimpinan yang diberlakukan oleh konselor. Jadi tipe kepemimpinan yang disebutkan ada otokratis atau biasa disebut dengan otoriter. Yang kedua ada demokratis. Yang ketiga ada paternalistik. Paternalistik itu yang sifatnya paternal. Paternal itu sifatnya kebapaan, keibuan. Terus selanjutnya ada yang laissez-faire. Laissez-faire itu bagaimana kepemimpinan yang acuh tak acuh. Nah, ini menjadi bahan yang utama ketika Anda menjadi seorang konselor, bagaimana pemimpin di dalam organisasi menentukan tipe organisasi. Demikian terkait dengan pengorganisasian kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.